Rapi kursi masing-masing ya. Biar bisa bergerak di samping aja, jangan di depan, di samping biar bisa bergerak. Gimana? Siap, siap. Jadi kita lakukan pemanasan dulu. Kita belajar biar lebih semangat. Oke, yuk. Ikutin ya. Oke, ayo gerak. Tuh, bukan aja. Ayo berputar. Biasanya kalau kita di dalam kelas itu agar kita tertib dan rapi, ada apa nih? Ada apa? Ada peraturan kelas. Nah, kemarin peraturan kelas. Apa aja contohnya misalnya? Ayo, apa aja contoh peraturan kelas? Nah, kelas kita. Iya, bagus, pintar, memakai seragam sekolah. Ada lagi, ayo. Tidak dilarang memakai sandal. Ayo sebelah sini. Apalagi contoh peraturan di kelasnya? Jangan membuang sampah sembarangan, luar biasa. Nah, anak-anak, sekarang kalau peraturan kalau kita langgar dapat apa? Hukuman. Nah, hari ini kita mau
satu budaya positif. Budaya positif yang bisa kita terapkan untuk merubah kita. Perubahannya datang dari diri kita sendiri. Nah, perubahannya dari diri kalian sendiri. Jadi ibu nggak perlu menghukum kalian agar bisa tercipta sebuah keharmonisan. Jadi guru-guru nggak perlu memberi sanksi kepada kalian, karena ada aturan-aturan yang kalian langgar. Tapi hari ini kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah, ada yang bisa baca? Ada. Iya, silakan. Silakan baca nyaring ya. Keyakinan kelas. Ingat dulu nak. Satu-satu ya. Yang besar. Sesuatu yang dapat diterapkan di dalam kelas yang melibatkan semua warga kelas melalui curah pendapat dan ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Iya, mantap. Ada yang lain yang lebih nyaring suaranya, ayo. Siapa bisa? Bu, ayo Yusuf, coba. Keyakinan kelas adalah Keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di dalam kelas yang melibatkan semua warga kelas, mulai curah pendapat yang ditinjau kembali waktu ke waktu. dari waktu ke waktu. Ayo kasih aplaus untuk kawan. Ya, baik. Keyakinan di kelas itu adalah sesuatu yang dapat kita terapkan di dalam kelas. Jadi sesuatu yang bisa kalian terapkan, bukan sesuatu yang memberatkan. Dan melibatkan semua warga kelas. Siapa aja warga kelas? Ibu termasuk warga kelas ya? Termasuk siapa lagi warga kelasnya? Hah? Kalian yang ada di kelas ini, kita semua adalah warga kelas. Berarti baik murid ataupun guru itu adalah warga kelas. Jadi baik ibu dan kalian itu sama-sama bisa melakukan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas. Dan dibuatnya melalui apa? Nah, melalui curah pendapat, melalui diskusi. Ya, melalui diskusi yang kita sepakati apa. Dan dapat ditinjau dari waktu ke waktu. Kalau ada, lupa, hari ini keyakinan kelasnya apa? Tiba-tiba lupa, ayo kita tinjau kembali. Apa keyakinan kelas kita? Jadi bukan ketika kalian lupa atau apa sebagainya, itu ada hukuman. Jadi dalam keyakinan kelas itu tidak ada hukuman. Jadi kalian harus sadar sendiri. Saya hari ini sudah jelas ya. Nah, bagaimana? Nah, mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kalau di peraturan kan contohnya yang pertama, siapa bisa baca? Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Itu peraturannya. Ketika ambil buku, kita pinjam buku, sudah habis kita baca, letakkan kembali pada tempatnya. Kemudian apa lagi? Dilarang mengganggu orang lain. Terus apa? Dilarang melakukan kekerasan. Gak boleh main pukul, gak boleh mengejek kawan dan sebagainya, ya kan? Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Itu adalah peraturan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Itu juga peraturan. Nah, sekarang kalau misalnya keyakinan kelas bagaimana, Bu? Nah, jadi hari ini peraturan kelas ini ya seperti yang sudah kita bacakan tadi akan kita rubah jadi keyakinan kelas. Nah, kita lanjut, lihat. Nah, ini dia. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa keyakinan kelasnya? Hah? Tanggung jawab. Yang besar suaranya apa? Tanggung jawab. Berarti kita harus bertanggung jawab. Kita udah ambil, kita udah pinjam buku. Berarti tanggung jawab kita apa? Mengembalikannya Mengembalikan ke mana? ke tempatnya. Iya, meletakkan kembali kepada tempatnya.
menghormati orang lain. Nah, jadi keyakinan kelasnya apa? Keselamatan dan menghormati orang lain. Nah, jadi bentuk-bentuk kalimat keyakinan kelas ini berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik, ya, yang harus kita terapkan, dan itu adalah datang dari diri kita sendiri. Ya. Nggak ada paksaan, nggak ada hukuman dari orang lain. Jelas ya? Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Jadi sebelum ke langkah-langkah kita lihat dulu tujuan. Apa tujuan membuat keyakinan kelas? Yang pertama, menanamkan budaya positif sebagai bekal hidup bahagia. Ketika kalian tidak menghormati orang lain, kalian bisa bahagia nggak hidupnya? Ribut dengan tetangga ini, ribut dengan tetangga kawannya itu, bahagia nggak hidup kita? Tidak. Dah. Kemudian yang kedua, menjadikan keyakinan kelas sebagai pembiasaan. Dengan kita biasa bertanggung jawab apapun, bertanggung jawab tentang apapun, bertanggung jawab tentang kebersihan. Kemudian yang ketiga, menciptakan proses berpikir kritis, reflektif, dan terbuka dalam menggali kebajikan diri. Kita semua diciptakan baik, dan kita tahu yang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Menyayangkan adanya kita itu diiyakan. Tapi kalau yang tidak baik, hati kecil kita mengatakan jangan. Itu dia. Jadi tujuannya itu kita bisa berpikir, kalau saya melakukan ini sesuai nggak dengan keyakinan saya? Kalau saya melakukan begini, sesuai tidak dengan keyakinan saya? Nah, jadi timbul berpikir kritis. Dah, lanjut lagi. Kita lihat langkah-langkahnya. Jadi sekarang nanti ibu dan kalian semua akan bersama-sama membuat keyakinan kelas. Jadi ada ibu di sini, kalian juga ada. Jadi sama-sama kita buat keyakinan kelas. Kemudian kedua, mau mengungkapkan idenya dalam beberapa poin keyakinan. Jadi kalian nanti di dalam kelompok ya akan menuliskan keyakinan-keyakinan yang menurut kalian sesuai dengan diri kalian. Jelas? Kemudian yang ketiga, melakukan refleksi. Nanti setelah kalian menuliskan nanti di kertas flipchart, kita akan melakukan refleksi. Ini kan kita rame, ada berapa ya? Ada 20 dan 23. Nanti kita akan refleksi kembali keyakinan-keyakinan yang kalian tulis di flipchart ini. Jelas? Kemudian yang terakhir, setelah kita buat dan kita sudah mantap bahwa ini adalah keyakinan kelas kita, nanti kita akan tanda tangan. Kemudian kita pajang di kelas kita. Jadi untuk bisa sewaktu-waktu kita lihat kembali, kita tinjau kembali apa keyakinan kelas kita. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, baik ibu akan membagikan kertas flipchartnya. Silakan ditulis bentuk keyakinan keyakinan kelas yang sesuai dengan diri kalian. Oke, silakan. Boleh buat dalam bentuk peraturan dulu, nanti baru kita rubah ke dalam keyakinan kelas. Silakan ditulis ya. Silakan dikompromi dan didiskusikan sama-sama dalam kelompok. Misalnya keyakinan kelas apa yang mau kalian buat? Kalau kelompok ini apa? Ayo silakan diskusikan. Ingat tadi kan yang keyakinan kelas itu saling menghormati, contohnya ya. Nah, yang sebelah sini. Atau kalian mau tambahkan sendiri juga boleh. Coba lagi. Bu, misalnya bu, saya mau dicintai, saya mau disayangi, ya kan? Saya mau
dihargai. Boleh, silakan. Oke, silakan ditulis ya. Oke, silakan diskusikan kembali dengan kawan-kawannya. Atau boleh tulis yang sebelah keyakinan itu yang mana yang mau ditulis, boleh. Kalian mau sepakat yang mana? Apakah tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, ya? Silakan. Boleh pilih yang sebelah sini. Ini adalah poin-poin contoh-contoh kalimat keyakinan kelas. Kalian boleh pilih yang sebelah sini. Boleh pilih beberapa aja. Yang menurut kalian harus nama kelas kita, harus ada di kelas kita. Nah, silakan ditulis ya. Silakan didiskusikan dengan boleh satu orang satu poin keyakinan kelas boleh. Jadi nggak usah panjang nih. Sidro ulun sabok keyakinan kelas gitu. Nanti baru kita refleksikan. Oke, silakan. Ini ada kertasnya. Silakan ditulisnya. Buat di tengah aja, di tengah duraya baca tulisan. Nah, sebelah sini tadi. Yang besar aja ya, biar nampak waktu kita tempel nanti nampaknya. Tulisnya yang besar dikit ya. Agar nanti waktu kita tempel nampak, bujuk kita baca. Sini lihat. Duraya ditulis. Nah, pilih salah satu aja, nggak usah semua. Sabok, sidro, sabok, tentang keyakinan kelas ini. Ya, tulisnya yang agak besar ya, biar bisa kita baca. Burayo, ditulis. Burayo, ukuran rayo. Bu, karena menang putah kecil. Oke, boleh. Satu boleh, dua boleh. Burayo. Yang lain harus beda-beda ya, beda-bedakan dikit. Tidak sama tanggung jawab mendung. Hah? Belah enam. Oh, yang nanya. Yang sebelah sini boleh ya. Yang belakang tapi beda sama nanti mana kelompok mampu tanggung jawab. Harus ada lain-lain masa tanggung jawab ada mengenai kudro ada dengan gimana asalnya. Ibu ingin jalan habis ibu berarti keyakinan kelas apa yang harus kita buat? Kalau ada kawan yang ide. Ya. Ibu ijak betul-betul dan membunuh ilmu baki. Berarti harus ada keyakinan kelas apa yang harus kita buat. Nah, oke silakan. Boleh pilih ya yang tahu yang sebelah sini tapi. Nah ini belum keyakinan kelas. Oke waktunya 5 menit lagi ya.
Titik nanti kalian taruh lem dikit aja nih ya di belakang ya biar bisa kita tempel ya. Bu, alat. Oh iya, Bang. Taruh lem dikit aja biar bisa kita tempel. Kita dah boleh, Bu. Jadi ikut. Ini ada, Bu. Ya tu macam itu. Nanti Yang model yang mana? Makagi. Model Itu yang macam mana? ya tu yang macam ini macam. Ini macam. Ya tu yang macam. Baik mandum. Dikit aja ya biar kita Nanti main dia boleh kan? Ini macam. Nah, ini waktu ini macam kapori. Baik mandum sebab ada japlu. Bah, ya tu. taruh di tengah. Oke. Ya tu macam. Ya, ya. Halo. Halo. Ya tu macam boleh. Ini macam bak-bak. Sedikit aja di atas ya. Boleh. Berapa di bawahnya? Boleh, boleh. Baik lihat. Satu aja. Paling kira apa? 2 boh je. Ya tu yang macam buat ulai ni. Nampaknya macam bini macam boleh. Mana? Tu, iya baca tu. Kat mana dia harus tempel. Di sini sampai mana tu huruf-hurufnya? Tu. Iya baca tu je nah. Baca tu. Pada mana ibu ya? Sampai tepe. Tidak dipek, kalian dah diskusikan kan? Sudah? Oke, sudah? Kalau sudah silakan tempel. Cok lem boleh nak mantang. Cok lem boleh nak mantang. Cok lem boleh nak mantang. Cepat eh. Hah? Oke, Mana silakan pu? ditempel Mana pu? ya. Ada yang Lemnya sedikit aja. Lem ya tu mantang. Bak bini. Lem cok lem minum bu. Baiklah kalau giu tempel pada tempel. Cok lem boh ya tu mantang. Yang kali je tipek. Yang sudah pun. Ni je lem kali. Lem kali ni bu. Boleh betul mantang ni mantang. Balik. Boleh menambah. Baik dia pun mandum deh. Baik mantang. Semua nih ya tempel. Hati mantang boleh. Mana mantang boleh mana. Itu pun boleh buat siapa pada. Yuk. Yuk mantang ya tu. Ya tu mantang. Oke, silakan ditempel. Silakan ditempel. Ya, silakan ditempel. Ya halak kena uyup. Uyupnya berapi. Oke, silakan ditempel. Silakan ditempel. Ya, silakan ditempel. Ya halak kena uyup. Uyupnya berapi. Ya. Oke, silakan ditempel. Uyup lah bersantai. Saya ajarkannya bersantai. ini Bu. Apa-apa, bukan itu ini ya.
tangan di atas sama di bawah ya. Jangan berebut, jangan Nggak berebut. usah berebutan, antrian ya, antri. Oke, kalau sudah siap, silakan gantian. Tanda tangan. Enak kali kan? Nama pendek aja juga boleh, nah. Pendek aja juga boleh, nama pendek ya. Tanda tangan juga ya, Di. Oke, silakan tanda tangan lagi. Ini bertiga juga boleh, Nenek. Di tengah satu orang, di samping satu orang. Ya. Oke, kalau tidak silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Duduk. Nah, anak-anak semuanya, jadi ini adalah keyakinan yang telah kita buat bersama, ya. Coba sekarang kasih aplaus dulu untuk kita semua. Coba kasih aplaus. Oke, ya. Nah, keyakinan kelas ini tentunya harapan kita bisa kita praktekkan di kelas dan kelas kita menjadi kelas yang tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa memperpanjang mukadimah, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerjasama dan partisipasi Bapak Ibu, terutama Ibu Kepala Sekolah yang telah mendukung saya dan telah mensupport saya juga, begitu juga dengan rekan-rekan guru yang lain yang telah ikut ambil bagian dalam program kegiatan guru penggerak. Semoga kegiatan ini bisa menambah ilmu dan juga sebagai bahan sharing saya apa yang telah saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak ini. Saya berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu dan semoga nantinya ada manfaat untuk siswa-siswi kita semua. Jadi Bapak Ibu, pada hari ini yang ingin sampaikan adalah kegiatan ini kita anggap saja sebagai forum berbagi aksi nyata. Dalam hal ini aksi nyata yang akan saya lakukan yaitu tentang budaya positif. Mungkin kegiatan ini sudah kita laksanakan dalam kehidupan kita di sekolah. Misalnya kegiatan-kegiatan pembiasaan untuk menumbuhkan karakter baik, akhlak mulia. Seperti yang telah kita laksanakan senam olah karakter, dan setiap kemudian ada baca yasin, ya, itu juga termasuk salah satu budaya positif. Namun yang akan lebih kita rincikan di sini adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif ini kita acap kali menyatakan disiplin itu dengan aturan. Jadi sebagaimana yang telah saya pendidikan yang telah diberikan kepada kami, kita mengganti peraturan ini dengan keyakinan atau kesepakatan. Karena yang namanya peraturan itu kan sama dengan kalau ada pelanggar aturan, otomatis ada hukuman atau konsekuensi. Sanksi. Iya, ada sanksinya Bapak Ibu. Tapi kalau di sini disuruh robah, disuruh ganti kata peraturan dengan keyakinan. Apa keyakinan? Apa kesepakatan kita dengan siswa-siswi kita? Nah, jadi istilahnya tidak ada lagi pemberian hukuman untuk anak-anak. Kemudian disiplin positif ini, kalau yang namanya disiplin, seperti yang kita jelaskan tadi, ada hal-hal yang mengharuskan anak untuk ikut. Ada hal-hal yang mengharuskan anak untuk melaksanakan yang telah kita atur. Kalau disiplin kan kita buat aturan tanpa meminta persetujuan anak-anak, setuju enggak? Tapi kalau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, jadi ini sama-sama anak dan siswa dan guru itu sama-sama membuat kesepakatan dan disetujui bersama-sama. Jadi ketika ada anak yang berbuat melanggar, kita kembali ke kesepakatan awal. Nah, seperti itu yang diharapkan. Kemudian ini ada kasusnya.
Ini ada kasus pertama. Terbaca Bapak Ibu? Iya, mungkin bisa saya baca dulu ya. Ini kasus pertama. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, yaitu Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru, karena ini kasusnya guru SMP ya. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan untuk bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur ke Bapak Kepala Sekolah. Kalau tidak, kalian kerjakan. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah tertawa. Ah, ibu, santai aja bu. Mereka tetap mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Kemudian keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka bersungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah sejenak berpikir, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Demikian Bapak Ibu kasus pertama. Mungkin ada yang bisa memberi gambaran dari kasus ini. Silakan Bapak Ibu. Ya, ini kasus kita sehari-hari Bapak Ibu. Ada seorang guru, ada ibu wali kelas, beliau nggak bisa masuk. Kemudian beliau meminta guru honor, ya, guru honor untuk istilahnya seperti itu, untuk masuk. Dan ada siswa mengetahui oh ini guru honor, jadi ini untuk kesempatan mereka untuk bersikap seenaknya. Nah, itu kasusnya. Kemudian ya, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menanggapi. Terus Karina. Yang ditanggapi itu Bu Marenti maksudnya solusinya? Enggak, maksudnya gambaran kasusnya ini tentang seperti apa? Iya. Ya, bagaimana sikap siswa, apa yang dilakukan guru, kemudian bagaimana tanggapan siswa setelah guru tersebut melakukan tindakan. Baik Bapak Ibu, sebagai gambarannya bisa kita lihat apa yang dilakukan oleh Ibu Wali kelas Vivi dan Natali tadi. Tadi kan sudah ada laporan bahwa mereka acuh-acuh lah istilahnya, ngobrol dan pokoknya tidak mau mengikuti seperti yang Ibu
Ibu Santi tadi? Karena menganggap itu guru honor, jadi nggak usah kita open. Apa yang dilakukan ibu wali kelasnya adalah mengkonfirmasi ya Bapak Ibu ya, mengkonfirmasi pertama kepada anak didik, betul nggak apa yang dia lakukan, benar nggak laporan ini seperti ini, betul nggak seperti itu. Jadi pertama bagaimana Bapak Ibu, Vivi dan Natali ini Kita panggil nasihat kita. tidak mengakui ya, ragu-ragu dan membela diri, istilahnya membela diri lah, nggak mau mengakui kesalahan. Kemudian Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Jadi yang aksi yang Ibu Santi lakukan, Ibu Santi itu tidak marah, tidak langsung memberi hukuman. Jadi menanyakan kembali, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan kamu yang kemarin karena tidak mengajukan guru, asik ngobrol ketika pelajaran. Nah, jadi itu adalah aksi yang diberikan oleh Ibu Santi. Ya, menghadapi masalah siswa tadi. Kemudian, bagaimana tanggapan siswa? Bagaimana tanggapan Vivi dan Natali tadi? Mau minta maaf. Iya, dia bersedia untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian Ibu Santi ini tanya kembali, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu, memperbaiki yang telah kamu lakukan. Jadi Melihat kembali apa keyakinan kelas yang sudah mereka bentuk. iya, Ibu Santi menanyakan kembali keyakinan kelas. Akhirnya bagaimana? Apakah Ibu Santi memaksa mereka untuk meminta maaf? Ya. Iya, akhirnya mereka mengakui. Kalau mengakui istilahnya kan sudah sadar sendiri untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian apa yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan? Minta maaf tadi. Kemudian mereka akan membentuk diskusi kelompok dengan teman-teman. Dan yang dia pilih temanya itu tentang keyakinan kelas. Berarti karena ada yang dilanggar dari keyakinan kelas tadi, dia akan mendiskusikan kembali dengan teman-temannya. Kemudian yang terakhir adalah bila lain kali tidak ada guru lagi di kelas mereka akan mengusulkan agar Bu Eni kembali masuk di kelasnya. Mungkin itu cara dia untuk memperbaiki, agar mungkin di lain waktu jika Bu Eni masuk lagi, dia akan lebih semakin baik. Ya seperti itu Bapak Ibu. Dan terburu-buru sampai di sekolah. Yakub akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi dia baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya? Iya, mungkin bisa kita jabarkan dulu bagaimana tindakan prosesnya, proses percakapannya ya.
Jadi yang Pak Lukman tadi, apa yang beliau lakukan? Meminta Sabrina untuk Iya, iya betul Bu. Iya, berarti beliau tetap teguh pada peraturan. Walaupun Sabrina tadi sudah memohon, katanya dia lupa karena terburu-buru, dia tahu peraturannya harus sepatu warna hitam, tapi karena terburu-buru dia tidak sempat memakai sepatu warna hitam. Kemudian apakah Pak Lukman memberikan, maksudnya tindakan Pak Lukman lakukan? Tidak ada konsekuensi dari Pak Lukman, dia tetap bersikeras. Iya, tetap bersikeras pada peraturan yang ada. Nah, ini Bapak Ibu mungkin sekilas saya sampaikan biar bisa kita bandingkan kasus ini bagaimana penyelesaiannya, kemudian yang kasus kedua bagaimana penyelesaiannya, Bapak Ibu ya. Kemudian saya lanjut untuk kasus yang ketiga. Banyak kali kasus. Baik, untuk yang kasus ketiga. Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah ikut tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain-kali perhatikan, sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh-acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Ibu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama Ibu? Ya Bu, sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama Ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Oke, mungkin terima kasih Bu Murni. Jadi ini sekilas saja Bapak Ibu. Pada kasus ini bagaimana sikap dari Ibu Dani ketika ada siswa yang bermalas-malasan. Jadi semacam ada kata memelas ya dari Ibu Dani. Ibu Dani tidak memberi kata. Iya. Sekolah pasrah. Iya. Iya. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi mungkin itu bisa sekilas ya. Saya lanjut untuk kasus yang keempat. Ini nanti bisa kita bandingkan. Iya. Dapat cara penyelesaian sikap dari mana yang baik, yang tidak baik ya. Iya. Yang baik tidak jangan menunggu. Lihat saja orang tidak pasrah. Iya. Kamu ada kita Oke. Tadi tidak ada hukuman di situ ya. Oke, baik, ini untuk kasus yang keempat Bu. Keempat. Sampai ya, maaf saja. Iya, ini kasus yang keempat. Jadi penasaran apa yang akan dilakukan dengan kasus-kasus ini. Iya. Apa calon? Silakan siapa yang mau membaca dari? Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun
pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing, saya diperbaiki dulu Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk mengganti 3 kancing Andi yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitnya saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, ya mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki ke meja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersedang gurau kembali. Iya, mungkin ada yang mau menanggapi Bapak Ibu dari kasus ini? Iya, bagaimana bagus? Iya, yang penting bagaimana cara kita ya. Tapi Iya. kita menyelesaikan masalah yang terjadi di antara siswa, baik antara siswa dengan siswa Iya. maupun antara siswa dengan guru ataupun antara siswa dengan sekolah. Iya, bagus, mantap Bu Rosdina, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Amal ini bukan walaupun apa tadi yang masalahnya ini walaupun tidak ada kesepakatan tapi luar biasa dalam bersatu. Iya, mantap. Berarti ini di antara 3 kasus mana yang menurut Ibu yang paling oh kayaknya ini yang paling bagus, yang paling mantap untuk saya kerjakan. Ya, kasus pertama. Kalau menurut saya kasus keempat Bu Mariati, karena Iya. kasus keempat ini selain memberi pembelajaran untuk si anak juga ada penyelesaian masalah yang mendidik. Iya. Ya, terima kasih Bu Manu. Yang nomor 1 baik juga, tapi ini lebih baik lagi. Iya, yang nomor 2, yang kasus 2. Yang Pak yang menurut saya Ibu ya. pemaksaan bisa penekanan seperti itu kan bisa saja berpengaruh kepada mental siswa. Oh iya. Walaupun itu sudah kesepakatan Iya. atau peraturan sekolah, tapi itu bisa melemahkan mental siswa menurut saya. Iya, itu mantap. Berarti Bapak Ibu sudah betul semua. Jadi Bapak Ibu ini berarti ingat, Wan. Saya tambahkan karena setiap permasalahan itu ada solusi yang bisa kita selesaikan. Iya, tanpa harus memberi hukuman. Ya. Iya. Tanpa ada paksaan. Sebenarnya kan seperti ini hukuman juga, tapi tidak terasa pada siswa bahwa ini adalah hukuman. Iya, Jika karena dia menghukum siswa, iya. tapi dia tidak merasakan bahwa ini adalah sebuah hukuman. Tidak ada Iya. efek yang bisa menyakitkan hati si anak. Iya. Ya, ada Bere. Jadi Bapak Ibu, ini berhubungan dengan posisi kontrol. Sebenarnya posisi kontrol kita guru terhadap siswa. Kita mau mengontrol siswa itu seperti apa? Ada 5 posisi kontrolnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Apa saja kriteria penghukum? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya. Kalau kamu contohnya apa? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Itu termasuk penghukum. Kemudian memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Hasilnya, ini hasil yang akan didapat. Ya, karena anak-anak takut akhirnya dia berbohong. Kemudian
kaitannya dengan dunia berkualitas apa? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Berarti dia nggak akan terkesan dengan guru tersebut. Kemudian apa yang dikatakan murid? Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Karena kita ada sering-sering marah, anak bangsa jadi biar tahu yang jadi seperti itu. Kemudian dampak bagi murid adalah murid akan mengulangi kesalahannya. Jadi nggak ada kesadaran untuk memperbaiki diri. Kemudian yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Contoh kegiatan yang tindakan guru apa? Berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa sama kamu, seharusnya kamu begini-begini. Nah itu adalah pembuat rasa bersalah. Jadi siswa itu merasa, ya saya merasa dirinya buruk, merasa dirinya gak baik. Kemudian kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ini ada tuh yang habis-habis geger seperti itu. Iya. Ini mungkin nanti bisa kita hubungkan dengan kasus-kasus tadi Bapak Ibu. Nanti kasus yang pertama kita golongkan posisi kontrolnya apa. Jadi seperti itu. Ya, Haiwo. Kasus kedua Haiwo. Iya. Yang kedua itu ibu bahasa Inggris tadi kayaknya ya. Yang nomor 1 Bapak itu Bapak kerja. Pak ini Nomor 1. Nanti kita lihat balik. Yang nomor 2 Yang pembuat rasa bersalah, dan memelas tadi. Tolonglah, janganlah kalau tidak. Iya. Kemudian ada teman. Ada posisi kontrolnya sebagai teman. Ini guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Iya. Jadi anak-anak itu dianggap sebagai teman. Ayolah lakukan demi ibu. Seperti kasus tadi ya. Kasus yang kedua ya. Ketiga ya. Kemudian ada posisi kontrol sebagai pemantau. Indikatornya menghitung, mengukur, kemudian peraturan. Nya goya saya sama peraturan kami. Tiba peraturan itu menang kubur. Nah, itu sebagai pemantau. Kemudian terakhir manajer. Sebagai manajer. Jadi guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ditanya Pak Admin, misalnya apa yang kita yakini, apa keyakinan kelas kita seperti itu. Kemudian apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kita sudah tahu anak-anak, ya. Jadi semuanya kembali ke anak-anak itu sendiri. Katanya aku salah, ibu keyakinan dan putra kesalahan. Jadi kembali dia yang menguraikan sendiri. Kemudian hasilnya apa? Menguatkan pribadi anak. Jadi, iya. Jadi tidak ada penekanan di situ, hanya ada yang aku yang yakini. Jadi nggak seperti itu bahasanya santai, ya. Jadi tidak ada intimidasi. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Tadi hanya yang kadro itu belum kenyong, jadi seperti itu. Iya. Iya. Terus keempat, apakah sebagai manajer, pemantau, penghukum? Manajer ya. Iya. Kalau yang kasus keempat ini adalah sebagai manajer, karena yang diberikan oleh siapa tadi? Ibu Suti ini tentang memberi pertanyaan-pertanyaan, ya. Kemudian yang kedua, untuk kasus ketiganya, itu guru yang berbuat itu apa tadi Dalina? Nomor acu tak acu, kelas. kamu tidak kasihan sama ibu. Ini adalah kata-kata yang ada pada posisi pantau sebagai teman. Iya. Ya. Sebagai teman ya. Iya, sebagai teman ya. Kemudian kasus yang kedua. Nah, ini yang harus seperti
teriak-teriak. Peraturan. Pemantau tadi ya. Pemantau. Pemantau, kalau pemantau itu ibana itu yang kubur. Bukan akibat alasannya berarti tidak diinikan, tetap pada peraturan. Sebagai peraturan. Iya. Balik-balik. Mana nggak boleh dia menanju. Yang anak baik yang terbaik di antara empat itu kan? Nggak ada yang maksudnya nggak ada yang terbaik, tapi lebih baik posisi kontrol kita adalah sebagai manajer, karena itu yang kita bangkitkan adalah motivasi anak. Berarti anak hidupku kuroi salah roy, ku perbaiki keroi. Berarti dia masuk dalam manajernya juga. Iya. Bisa Masalahnya anak dapat menerima tidak si anak. Nah, Bapak Ibu, Yang ada pilih kasihnya bicara yang pada guru yang ada amalkan. iya. Kasus-kasus tadi ini berhubungan dengan segitiga restitusi. Ada yang pertama, ini menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Ini apa yang kita ucapkan untuk menstabilkan identitas? Kita ucapkan ke anak-anak, misalnya dia sudah mengungkapkan, oh ini kesalahan saya Bu, saya berbuat begini. Jadi yang kita jawab untuk menstabilkan identitas anak itu apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak sudah berbuat salah, jadi anak dapat pilo. Seperti itu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi kan anak bawaannya tenang waktu kita mengungkapkan hal itu. Jadi itu pada langkah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah, kita tanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi anemia walaupun berbuat salah, dia pasti punya alasan kenapa dia berbuat demikian. Kemudian yang kita tanyakan lagi apa? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, misalnya dia tadi marah-marah. Ada nggak langkah yang efektif daripada berbuat menarik baju yang tadi misalnya? Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Ya, kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian yang terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi kembali ke anak sendiri. Ya, itu langkah-langkah yang ada pada segitiga restitusi. Sungguh pembahasan yang sangat luar biasa. Jadi hari ini kita telah mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Jadi saya ingin mendengar bagaimana pendapat Bapak Ibu setelah kita belajar sejenak tadi. Mungkin ada yang ingin memberi pendapatnya dari kegiatan penelaahan terhadap kasus-kasus tadi. Iya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Mariati yang telah begitu hebat membuat guru-guru kita menambah semangatnya. Terutama bagi saya sendiri, mungkin pengalaman kita memang sehari-hari selalu hampir sesuai dengan poin-poin tadi yang kita lihat. Ada saja kejadiannya sepatu lah atau guru honor yang diperoleh oleh siswa atau macam-macamnya, itu sangat bagus. Mungkin kita sendiri bisa mengontrol diri kita atau menilai kita di bagian mana ada di situ. Nah, termasuk saya sendiri dulu baru guru-guru kita. Begitu juga dengan siswa. Jadi kita boleh mencontoh dari sana. Karena semua itu adalah demi kita semua. Dan program penggerak itu dari pemerintah ini sangat bermanfaat bagi kita. Hal-hal yang kecil kita sudah melupakan, tapi dengan ini kita sudah mengingatkan kembali oleh guru-guru kita yang terutama Bu Mariati yang telah memberi wawasan kepada kita. Demikian Bu Mariati, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin aplausnya Bapak Ibu. Terima kasih Ibu.
kepala sekolah yang telah memberi tanggapannya luar biasa. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain. Silakan. Bu Mai. Menurut saya dari keempat kasus yang sudah ditampilkan, kita sebagai guru harus melihat dan memperbaiki diri ke arah lebih baik, sehingga apapun persoalan dan masalah yang dihadapi oleh siswa kita, kita bisa menjadi seorang manajer dalam penyelesaian masalah. Karena tidak semua masalah itu kita tuntaskan, kita selesaikan dengan peraturan ataupun hukuman dan sanksi-sanksi lainnya yang bisa menyakiti hati siswa maupun membuat siswa kita menjadi lemah dan merasa rendah diri. Demikian. Ya, terima kasih Bu Mai atas tanggapannya. Aplaus ya Bapak Ibu. Luar biasa. Ada satu lagi? Ada Bu Dalina? Mungkin? Bu Isniar? Kalau tidak ada, terima kasih Bapak Ibu. Hanya demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadi saya berdiri di sini bukan karena saya pintar. Setidaknya saya sudah berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan, dan itu bermanfaat untuk anak-anak kita ke depan. Dan demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syekhul Akbar. Saya sangat senang karena membuat keyakinan kelas bersama Ibu Mariati. Keyakinan kelas yang saya buat keselamatan, keamanan. Semoga kelas kami bisa aman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afkar Khalifi. Saya sangat senang karena membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang saya buat adalah tanggung jawab. Semoga kelas kami bersih. Oke.